pertama. Ya, media Vietnam Soha.vn ketar-ketir mendapati JITSES akan segera memperkuat timnas Indonesia. Mereka pun memperingati timnas Vietnam untuk cermat dalam memonitor kekuatan timnas Indonesia yang akan dihadapi dalam Piala Asia 2023 hingga berpeluang juga di kualifikasi Piala Asia Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini dan saya ingin mereaksi satu video yang mana berita terkini untuk timnas Indonesia yang mana JITSES, seorang pemain daripada luar negeri akan gabung ke Indonesia dan berketurunan Indonesia guys. Jadi beberapa peristiwa kebelakangan ini ya melibatkan pemain luar, pemain asing yang bergabung dengan tim nasional Indonesia ya. Timnas Indonesia selalu menjadi topik hangat ya dan menarik kontroversi beberapa negara-negara luar juga termasuk Vietnam. Dan salah satu peristiwa terbaru yang mencuri perhatian adalah keputusan JITSES, seorang pemain berkebangsaan Belanda ini dengan memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi keputusan ini memunculkan berbagai reaksi dan diskusi di kalangan pencinta sepak bola yang ada di Indonesia dan juga di Asia Tenggara ini. Dan JITSES memiliki hubungan yang kuat juga dengan Indonesia sebenarnya karena dia adalah berketurunan Indonesia, dan nampaknya beberapa negara lain termasuk juga Vietnam mencuri tumpuan guys dengan medianya memperakui ataupun menyebarkan, mewar-warkan bahwa JITSES ini kini bergabung dengan timnas Indonesia. Dan mungkinkah mereka akan rasa takut ataupun bagaimana? Yuk kita semak dulu di dalam video ini guys, daripada channel Patriot Garuda. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Media Vietnam ketar-ketir JITSES guys. Timnas Indonesia. Timnas Vietnam harus cermat monitor kekuatan lawan. Di informasi selanjutnya, macam tinggi pemain nih guys. Kalau tengok dari segi bentuk postur tubuhnya ini macam tinggi ya. Hati-hati, Garuda Muda usai menggasak Chinese Taipei, pelatih Turkmenistan makin pede lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan yang terakhir, JITSES tidak tergantikan dan Venezia belum terpeleset di tengah proses naturalisasi demi timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Dia ini main di Belanda ya, di Belanda. Kebanyakannya pemain keturunan Indonesia ini daripada Belanda juga ya. Ya, media Vietnam Soha.vn ketar-ketir mendapati. Tengok, media Vietnam guys sendiri melaporkan bahwa JITSES ini sudah ada bersama dengan timnas Indonesia dan dengan Bapak Erick Thohir ya. Betulkah ini media Vietnam ini? Betulkah memaparkan perkembangan sepak bola di Indonesia? Maksudnya mereka ini juga melihat bagaimana situasi terkini Indonesia yang ingin memperkuatkan tim seniornya dalam Piala Asia nanti. Jadi sebab itu mereka juga menyoroti beberapa berita-berita terkini terkait dengan timnas Indonesia ya. Masya Allah. Ini luar biasa ya media Vietnam ini. Mereka pun memperingati timnas Vietnam untuk cermat dalam memonitor kekuatan timnas Indonesia yang akan dihadapi dalam Piala Asia 2023 hingga berpeluang juga di kualifikasi Piala Asia Dunia 2026. Ya, band berdarah Belanda dan Indonesia itu JITSES telah dipastikan bakal memperkuat timnas Indonesia. Dengan Bapak Erick Thohir guys. PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasinya langsung bahwa JITSES akan segera dinaturalisasi. JITSES pun disinyalir akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di sejumlah ajang bergengsi di depannya. Di antaranya adalah Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Istes yang punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya ini bisa saja bermain dalam dua agenda tersebut. Saat ini bek Venezia itu masih harus mengurus proses naturalisasinya agar membela timnas Indonesia. Ya, kedatangan Itses membuat Soha VN was-was. Pasalnya timnas kemungkinan besar akan bersua dengan Indonesia dalam. Memang confirm lah kan kalau sudah Bapak Erick Thohir begini dengan pemain ini. Ini maksudnya 95% dia akan menjadi WNI dan akan bermain dengan timnas Indonesia. Inilah kebagusannya kalau Bapak Erick Thohir membuat kerja, guys. Dia terus dengan tindakan. Itu yang bagusnya. Dua agenda tersebut. Ya, timnas Vietnam memang tergabung bersama Indonesia, Jepang, dan juga Irak di grup D Piala Asia 2023. Mereka akan saling berhadapan pada fase grup yang dimulai pada Januari 2024. Selain itu, timnas Vietnam juga berpeluang besar bertemu dengan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang timnas Indonesia belum bisa dipastikan lolos ke grup F, tempat di mana Vietnam, Filipina, dan Irak sedang menunggu. Namun jika timnas Indonesia memenangkan pertandingan kontra Brunei Darussalam, kedua tim itu dipastikan akan kembali satu grup. Soha VN pun cemas akan kekuatan timnas Indonesia dalam dua agenda mendatang. Menurut Soha VN, The Golden Star julukan timnas Vietnam harus mencari cara untuk meredam kekuatan pasukan Sinteyong. Dengan demikian, waktu ketika tim Vietnam makan Indonesia dan Indonesia terus-menerus saling berhadapan tidak lama lagi, kata Soha VN dalam artikelnya yang dikutip pada Kamis 7 September. Kita perlu memonitor dengan cermat persiapan kekuatan lawan, terutama pemain naturalisasi untuk mendapatkan tindakan penanggulangan yang terbaik. Selanjutnya, kini menarik dinantikan kiprah timnas Indonesia kala melawan Vietnam di ajang-ajang kedepannya. Ajang Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sementara itu ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mulai dilakoni timnas Indonesia pada 12 Oktober 2023. Bulan depan guys, Oktober. Ya, calon pemain timnas Indonesia Jay Itses menjadi sosok yang vital bagi Venezia FC di Seri B 2023-2024. Jay Itses selalu tampil penuh bersama dengan Venezia FC pada 4 pertandingan Seri B 2023-2024. Hasilnya, Venezia FC mencatatkan 2 kemenangan kontra Como 1907 dengan 3-0 dan Sampdoria. Tapi bukankah Jay Itses ini dulu macam pernah dipanggil oleh Sinteyong mau ikut bawa 20 tahun timnas Indonesia kah? Tapi dia ndak datang guys. Mungkin kali ini dipanggil sekali lagi. Dan ini campur tangan Bapak Erick Thohir mungkin. Jadi bila Bapak Erick Thohir sudah campur tangan, turun tangan, pasti mungkin pemain ini akan mungkin memikirkan dan mempertimbangkan untuk mengikut atau memilih timnas Indonesia, membela timnas Indonesia. Jadi kita nantikan bagaimana nanti kesudahannya guys. Korea dengan 1-2. Sedangkan 2 kali imbang saat melawan Cosenza Calcio dengan skor 1-1 serta AS Cittadella dengan 0-0. Untuk sementara, Venezia yang mengoleksi 8 poin itu menempati posisi keempat klasemen. Jay Itses sendiri merupakan rekrutan baru yang didatangkan Venezia pada Juli 2023. Sebelumnya pemain berusia 23 tahun tersebut membuat Go Ahead Eagles sejak tahun 2020. Dan bersama Go Ahead Eagles, Jay Itses mencatatkan 93 kali penampilan dengan torehan 3 gol dan juga 5 assist. Kini pemain yang berposisi sebagai back tengah itu sedang mengurus proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Kalau back tengah, Elken Bagot ada di situ, Jordi Amat ada di situ, Rizky Ridho ada di situ, Fakarudin ada di situ. Jadi pilihan lagi banyak untuk Sinteyong memilih pemain yang paling terbaik dan boleh backup lah sebagai bangku cadangan itu dapat membackup pemain yang akan cedera nanti. Ini banyak pilihan lagi nih. Pusing lagi Sinteyong ini guys. Pening lagi memikir. Indonesia. Jay sendiri sudah berada di Indonesia pun langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Rabu 6 September kemarin. Erick Thohir menilai bahwa pemain asal Belanda tersebut punya kualitas yang mentereng.
Ises itu baru berusia 23 tahun. Karirnya 23 tahun. Kata Erick Thohir. Jadi pemain ini adalah pemain yang potensial ya, dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. JIC sendiri targetkan bisa membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar. Ya, kami kejar agar bisa main di Piala Asia 2023. Mudah lagi guys ya. Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Mantap. Ya, Piala Asia 2023 sendiri dijadwalkan bergulir pada 12 Januari sampai 20 Februari 2024. Dalam hasil drawing, timnas Indonesia menempati grup D Piala Asia 2023 dengan Jepang, bersama Irak, Jepang, Vietnam. dan juga Vietnam. Nah, itu Vietnam. Timnas Indonesia membuka laga di grup D dengan melawan Irak pada Senin 15 Januari 2024 nanti. Dilanjutkan akan berjumpa dengan Vietnam pada Minggu 21 Januari 2024 dan terakhir akan bertemu Jepang pada Minggu 27 Januari 2024. Oke, itu guys Piala Asia U23 kini berada di atas angin setelah berhasil mengamankan kemenangan telak atas Chinese Taipei U23 pada pertandingan perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Rabu kemarin itu, Turkmenistan U23 yang tampil cukup dominan sejak menit awal sukses menggasak Chinese Taipei dengan skor yang meyakinkan yaitu 4-0. Pemain Turkmenistan U23 nomor punggung 11 yaitu Shemet Hidrow menjadi bintang kemenangan pada laga ini karena mencatat hat-trick di menit kedua. Wah, itu yang perlu diawasi itu. Adapun satu gol lain perlu diawasi ya. Mirat Rozev. Oke guys, dengan bergabungnya lagi J. Ejas ini di timnas Indonesia ini memperkuatkan lagi Indonesia ya untuk menghadapi Piala Asia dan juga kelayakan Piala Dunia yang dijadwalkan pada Oktober ini, yaitu kelayakan Piala Dunia, dan Piala Asia dijadwalkan bergulir pada Februari 2024. Jadi dalam Piala Asia itu Jepang, Irak, dan Vietnam satu kumpulan, satu grup dengan Indonesia. Patutlah guys media-media Vietnam mewar-warkan ataupun menyoroti setiap apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, karena mereka satu grup di Piala Asia itu dengan Vietnam guys. Jadi pasti mereka akan menyoroti awal, melihat, menyiasat, mengkaji bagaimana timnas Indonesia ini dari hari ke hari itu mempunyai perubahan pemain ataupun sebagainya. Mungkin begitulah, sebab media Vietnam itu kalau sudah dia menyoroti begitu pasti ingin melihat perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi mereka juga khawatir ya berhadapan dengan timnas Indonesia sebenarnya. Apapun dengan datangnya pemain baru ini, J. Ejas ini, jika dia cepat untuk dinaturalisasikan karena dia berketurunan Indonesia, dan ini akan memberi lebih peluang kepada Sinteyong memilih banyak lagi pemain di bagian pertahanan, karena J. Ejas ini bermain di back tengah tadi ya dikatakan, dan sekarang ini Indonesia mempunyai pemain-pemain back tengah ini ramai guys. Jordi Amat, Elkem Bagot, Rizky Ridho, Fakarudin, ini semua boleh bermain di back tengah, dan Sinteyong pasti akan membuat taktikal ataupun strategi tertentu untuk meletakkan pemain-pemain ini di posisi yang paling terbaik kesesuaian untuk mereka nanti. Jadi kita doakan semoga Indonesia berada dalam satu tahap stamina yang baik, kemudian pemain-pemain, kecergasan pemainnya, kesehatan pemain, dan pemain-pemain baru, sama ada pemain abroad ataupun pemain lokal, pemain naturalisasi, dan juga pemain-pemain yang berpengalaman bermain di luar itu akan cepat bergabung dan membina keserasian bersama timnas Indonesia guys, mudah-mudahan. Jadi ya, hari Sabtu ini Indonesia akan menentang Chinese Taipei ya. Ini U23, dan hari Selasa minggu depan pada 12 hari bulan itu Indonesia akan ketemu dengan Turkmenistan. Di situ kita melihat bagaimana U23 ini pula akan berentap di Stadion Manahan Solo. Pada siapa yang berada di sana, kalian boleh terus pergi ke stadion untuk melihat sendiri perlawanan itu. Dan bagi info guys terkait dengan perkembangan perlawanan itu nanti ya. Jadi sampai di sini saja video pada kali ini. Nah, kita doakan Malaysia Indonesia
di sepak bola di Asia Tenggara ini akan menjadi tim antara yang terkuat di masa-masa akan datang. Kemarin Malaysia seri dengan Syria 2-2 di FIFA Matchday seniornya. Jadi nanti Indonesia juga akan ada FIFA Matchday ya, di dalam persediaan untuk Piala Asia nanti. Jadi FIFA Matchday dia akan menentang Turkmenistan juga. Jadi sama-sama kita nantikan apa keputusannya nanti, guys. Oke, sampai di situ saja. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah, like, share, dan komen juga ya, guys, untuk channel ini berkembang lebih maju. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.